Rasika. Info seputar kita yang sedang viral, guyonan segar, dan lagu-lagu hits terangkum dalam Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi kawan Rasika. Saatnya saya hadir lagi di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, hidup itu adalah pilihan dan mati itu adalah keharusan. Kalau saya lebih pilih merdeka. Tapi kita selalu terikat dengan peraturan hukum negara, hukum agama. Jadi yang paling merdeka, kepengen bebas itu jadi orang gila. Ya. Ya, selamat pagi Ibu Hermiastuti dan Ibu Endang. Alhamdulillah sehat semuanya, ceria semuanya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Kemarin atau pagi ini? Sarapan itu pagi. Saya belum sarapan, cuma ngemil lontong sama kupat aja. Iya, belum nasi. Belum. Ya, kawan Rasika, kita bersama Ibu Hermiastuti Lestari, Eskom SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, dan juga bersama Ibu Endang Trilasmini, Kasubag Hukum dan SDM KPU. Kita temanya pagi hari ini perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU. Ini hasil, kalau hasil berarti setelah. Nah, dan kita mungkin mau nanya-nanya dulu nih, apa itu PHPU atau apa tadi, perselisihan hasil pemilu umum, Ibu Hermiastuti? Iya, Mas Jamil, gini ya, PHPU ya, PHPU ini adalah perselisihan ya, ini antara KPU dengan peserta pemilu. Oh, perselisihan ya, antara KPU dan peserta pemilu, partai politik itu ya? Ya, serta pemilu itu kan bisa partai politik, bisa DPD, calon anggota DPD, bisa presiden. Ini perselisihannya antar partai politik atau perorangan, misalnya anggota dewan calon yang bisa? Oh, bisa. Nah, iya. Nah, ini mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Oh, lebih ke ya, perselisihannya itu? Iya, kan gini, kan pemilihan umum ini kan untuk memilih siapa? Memilih untuk anggota dewan, DPR, DPD, ya DPD, kemudian DPR provinsi, DPR kabupaten, juga presiden. Berarti ada 5 pesertanya, peserta pemilu. Nah, 5 peserta pemilu ini, nah ini kan saat pemungutan suara ini pemilih kan memilih mereka ini dari 5 suara itu memilih. Nah, kemudian saat pemungutan suara ini hasil suaranya kan akan dihitung oleh KPPS. Nah, ini mungkin bisa secara teknis dijelaskan oleh Mbak Endang proses terkait dengan kenapa sampai kemudian menetapkan hasil seperti itu. Ini beliau kan dulu itu kan Kasubag teknis, sekarang menjadi Kasubag Hukum dan SDM. Nah, ini bisa dia lebih mumpuni ini ya, masalah seperti mungkin ini. Bisa dijelaskan nih Bu Endang. Tadi kan ada 5 peserta ya kan? Ya, 5 peserta. Untuk pemilu itu tadi DPRD, DPR RI, DPR RI, DPRD kabupaten, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD, dan kemudian presiden. Kalau di Kabupaten Pekalongan perselisihan hasil pemilu itu kosong atau sedikit atau banyak? Ada, pernah. Cuma gini, kalau saya menyampaikan itu sebetulnya kalau KPU Kabupaten Pekalongan belum pernah secara langsung disoal atau disengketakan oleh partai politik untuk DPRD-nya. Hanya turut tergugat aja kan untuk DPR RI dan DPR provinsi, sehingga kita juga harus menyiapkan alat bukti. DPR RI dan DPR
provinsi. Iya, proses rekapitulasinya ya, Mbak. Kaitannya dengan proses rekapitulasi begini. Jadi pada hari pemungutan suara itu akan terjadi penghitungan suara itu di tingkat TPS. Ini ada saksi. KPPS itu membuat berita acara yang namanya C1 kalau untuk 2009 dulu namanya C1, kemungkinan kalau untuk 2024 nanti namanya C hasil. Jadi beda karena kemarin ketika pemilihan bupati sudah berubah nama menjadi C hasil. Nah, kemungkinan nanti di 2024 juga namanya C hasil. Maka KPPS mempunyai catatan berita acara yang namanya C1 yang kemudian saksi juga diberi, saksi dari partai politik peserta pemilu dan saksi presiden, saksi DPD itu semua diberi salinan C1. Kemudian setelah ini ada rekap di tingkat PPK. PPK itu kecamatan. Ya, panitia pemilihan kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil yang telah dilakukan oleh KPPS tadi. C1 direkap atau C hasil ini direkap di tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat kecamatan keluarlah berita acara yang namanya, kalau dulu namanya DA tingkat itu berita acara di tingkat kecamatan namanya DA. Untuk yang di tingkat desa, karena yang mereka tetap PPK di tingkat desa, kumpulannya TPS itu kan tingkat desa, itu namanya DAA. Nah, kemudian untuk tingkat ketetapannya DA. Kalau untuk pilkada kemarin itu namanya dihasil. Nah, kemungkinan nanti juga namanya dihasil. Nah, ini nanti saksi juga diberi salinannya. Setiap tingkatan, ya. Berarti banyak banget kalau peserta pemilunya banyak. Ya. Salinannya banyak. Semua saksi diberi. Saksi yang hadir diberi, namun saksi yang tidak hadir, misalnya partai politik yang tidak menghadirkan saksi, hari berikutnya bisa meminta salinannya. Oh iya. Kemudian setelah di tingkat rekap di tingkat kabupaten, sama prosesnya melakukan itu. Kemudian nama berita acaranya DB. Nah, ini nanti juga saksi. Ini saksi juga diberi. Tapi begini. Ketika melakukan salinan baik di tingkat kecamatan, di tingkat PPK, mungkin di tingkat TPS lah. Ketika menyalin yang melakukan tidak satu orang, bisa saja ada kekeliruan menulis. Kemudian ada juga saksi yang mencatat tidak melihat ini. Kemudian dari catatan saksi-saksi ini nanti dianggap berbeda dengan hasil yang ada di KPU. Oh iya. Yang nanti itu akan merujuk ke ini, ke menggugat ini tadi. Oh, berarti karena masing-masing punya saksi ya. Iya. Tapi saksi di TPS itu kehadirannya wajib atau enggak sih? Kok tadi ada yang enggak bisa hadir, enggak apa-apa, terus kemudian bisa ngambil itu? Saksi itu kan begini. Jadi setiap peserta pemilu dapat menghadirkan saksi maksimal. Maksimal 2 orang, tapi bergantian. Jadi artinya artinya kan kalau mereka tidak punya saksi kan juga nggak menghadirkan saksi. Nanti yang minta, nanti yang saksi tingkat desa, nanti yang minta kemudian di lain hari itu boleh. Oh, jadi kadang bisa ada perbedaan mungkin ya. Dari TPS ke PPK kemudian kabupaten itu ya, biasanya perbedaannya sampai. Perbedaan apa maksudnya? Itu tadi angka. Kekeliruan kan bisa keliru menyalin. Karena kekeliruan itu kan biasanya akan diperbaiki pada tingkatan di atasnya kayak gitu. Oh, sebelum diajukan ke? Iya, sampai ke atasnya kan berjenjang ini. Kan kita berjenjang tadi dari penghitungan di TPS kemudian ke kecamatan kayak gitu. Nah, di kecamatan di situ ternyata ada ini umpamanya saksi, lo di tempat saya ini yang salinannya tadi. Kok tidak sama dengan apa yang direkap oleh PPK umpamanya kayak gitu. Ini akan di cross check kayak gitu. Dia yang benar yang mana? Kita kalau memang ternyata sertifikat itu kan kalau di KPU itu yang berhologram itu dasarnya itu yang berhologram. Plano juga. Iya, plano. Nah, bila yang berhologram itu masih meragukan baru bisa membuka plano kan kayak gitu. Oh, berarti untuk diperbaiki nanti. Setelah penetapan hasil oleh
hasil pemilu oleh KPU, baru ini pada nyocokin gitu ya? Iya, enggak, harusnya dicocokin dari mulai dari awal. bawah. Oh, dari gitu. Kan awal setelah dulu. PPK kemudian ke kabupaten, dari kabupaten nanti ke provinsi. Nah, dari provinsi ini kemudian ke KPU RI. Nah, rekap kan tadi dikatakan perselisihan itu setelah penetapan secara nasional. Berarti kan nasional itu ada di KPU RI. Itu baru bisa kemudian melakukan gugatan kayak gitu. Oh, iya. Gini Mas Jamil sebentar. Jadi misalnya gini, di tingkat saksi, di tingkat TPS, ketika terjadi rekap di PPK, merasa ada kekeliruan, pada saat rekap di PPK itu bisa mengajukan minta dibuka. Kenapa catatan di C1 saya tidak seperti itu? Maka ketika si saksi ini ternyata catatannya benar, maka harus dibetulkan. Dicocokkan dengan C plano, terus kemudian yang direkap di PPK salah, maka itu bisa dibetulkan. Jadi kesalahan-kesalahan di jenjang bawahnya itu langsung bisa diperbaiki di tingkat atasnya, gitu. Oh ya, ini penting sekali buat kawan Rasika yang nanti menjadi badan ad hoc di pemilu, untuk saksi ataupun biasanya apa saja sih yang badan ad hoc itu? Kalau saksi bukan badan ad hoc ya, dia dari partai. Kalau saksi itu bisa dari peserta. Badan ad hoc itu pengawas juga. Pengawas ya. Ya nanti bisa kayak gini ini bisa dicermatin sehingga tidak ada perselisihan sehingga lancar gitu ya kan. Sesuai dari TPS kemudian PPK kemudian kabupaten sampai KPU ya. Sampai begitu nasional. Jadi ini saya agak lupa mungkin perselisihannya itu maksudnya sebelum diumumkan atau pas proses itu? Oh sudah ditetapkan. Kalau itu. Pas proses ini keberatan namanya, bukan. Oh kalau pas proses keberatan ya. Kan, artinya kan sebelum penetapan itu kan mesti tetap lah ada mengajukan keberatan. Mengajukan keberatan. Kalau itu belum perselisihan masih keberatan. Masih keberatan. Kan dia keberatan umpamanya yang di KPU di rekap 10 umpamanya kan dia keberatan tidak, kalau di saya itu 100 umpamanya bisa jadi nolnya menggelinding tambahan nol umpamanya kan kayak gitu ya, jadi umpamanya. Proses keberatan dulu di tiap jenjang itu ada prosesnya. Oh ya akhirnya kita tahu ya kawan Rasika, jadi tidak pas penetapan hasil pemilu tapi pas proses itu adanya namanya proses keberatan. Tapi ini enggak keberatan kalau kita break sebentar Bu ya. Karena harus ada yang mau lewat dulu kawan Rasika. Kalau mau nanya-nanya ya kan, boleh silahkan WA di 08564773111. Kita masih ngobras berpalikat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Baterai ABC, jaminan mutu, serbaguna dan tahan lama. Menopo kemawon pilihanipun namung batu baterai ABC ingkang sampun terjamin tahan suwi lan sampun kawencar ing bumi Nuswantara. Batu baterai ABC sampun terbukti mutunipun.
Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita masih terus lanjutin Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat. Dan kita temanya masih mengenai perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU. Dan kita masih bersama Ibu Herminia Astuti Lestari, Eskom SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, dan juga Ibu Endang Trilasmini, Kasubag Hukum dan SDM. Ya, tadi ngomongin tentang pengajuan keberatan pada waktu proses pemilu dan hasil pemilu belum ditetapkan. Biasanya yang terjadi itu mereka mengajukan keberatan itu pas sebelum penetapan atau setelah penetapan hasil pemilu. Keberatan itu bisa dilakukan oleh peserta. Itu saat rekapitulasi, umpamanya contohnya rekapitulasi di KPU umpamanya saja. Peserta itu boleh keberatan. Itu seharusnya yang ditetapkan itu tidak segitu. Kami punya bukti ini. Nah, kayak gitu kan. Kita bisa atau namanya keberatan kan harus jelas. Harus ada pembuktiannya kan kayak gitu. Ternyata umpamanya di salinan yang mereka berikan itu terdapat angka yang berbeda dengan yang ditetapkan, itu boleh. Nah, kemudian pasti kita akan meminta kepada Bawaslu. Bawaslu kan juga menerima salinan. Nah, kira-kira menerima salinan itu kan, sehingga rekomendasi Bawaslu terkait dengan keberatan oleh peserta, kemudian apa yang ditetapkan di KPU ini tentunya Bawaslu bisa memberikan rekomendasi. Itu seperti itu. Oh, tadi sebelum kita bincang-bincang on air ini kan kalau nggak salah tadi ada proses keberatan sebelum ditetapkan secara nasional KPU. Iya. Setiap jenjang itu pasti Setiap ada jenjang. proses. Saat rekapitulasi itu boleh peserta itu mengajukan keberatan. Nah, keberatan apabila kenapa memang itu enggak dilakukan sehingga ketika penetapan hasil itu mereka baru mengajukan? Nah, itu ranah mereka peserta. Kenapa peserta itu tidak haknya itu tidak digunakan ya pada saat rekapitulasi. Kadang saksi itu hanya diam saja, dia hanya hadir tanpa kemudian cross check terkait dengan hasil penetapan itu, kayak gitu saat rekap. Kalau sebelum penetapan itu kan ada proses keberatan, artinya itu mungkin rekapnya bisa dihitung lagi atau ada boleh, bisa coblosan ulang atau Bawaslu. Atas rekomendasi Bawaslu itu bisa memerintahkan KPU untuk bisa menghitung mulai dari penghitungan dari TPS boleh, kemudian di rekap ulang dari PPK itu ya, atau di KPU boleh, atau bahkan kemudian dia merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang bisa, apabila itu memang KPU ini terbukti salah dalam melakukan penetapan hasil, itu seperti itu. Nah, kalau protes atau gugatan itu biasanya lebih ke sebelum penetapan atau setelah penetapan, biasanya yang di KPU Kabupaten Pekalongan ini. Nah, kalau di KPU Kabupaten Pekalongan kan memang belum ada ya. Tapi proses itu kadang tidak dimanfaatkan ya, hak mereka tidak dimanfaatkan, sehingga secara berjenjang ini kemudian ya biasa mulus-mulus saja, tidak ada keberatan sampai di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional ini kemudian kan dia direkap ini seluruh perolehan suara ini mulai dari DPR tadi, dari DPR RI-nya, kalau direkap di nasional kan DPR, kemudian Presiden dan DPD itu. Kemudian rekap nasional ini kita juga pernah dipersoal ya Mbak, saat rekap nasional itu ada DPR ya, DPR RI yang memang keberatan atas apa yang sudah kita tetapkan, sehingga oleh KPU RI kemudian kan di situ kita diperintahkan untuk pencermatan ulang, pernah. Kabupaten Pekalongan itu pernah. Dan setelah itu memang sudah sesuai atau? Ya tidak signifikan, tidak ada pengaruhnya, sehingga pencermatan ulang pun itu tidak mengubah hasilnya itu tadi. Nah, baru kemudian setelah apa yang diperintahkan KPU RI kita melakukan pencermatan,
akan direkap kembali oleh KPU RI. Nah, baru setelah selesai itu ditetapkan secara nasional. Karena penetapan hasil pemilu itu berarti udah penetapan siapa-siapa yang berhak jadi anggota dewan berdasarkan perolehan suara itu ya. Gitu. Kalau cuma terpautnya sedikit tapi dia tetap jadi anggota dewan ya, karena nggak perlu ngajuin gugatan ya. Kecuali yang kurang sedikit, kurang 5 angka. Nah biasanya mungkin lebih ke itu yang kemarin ngajukan gugatan itu angkanya nggak signifikan. Ya, itu tergantung mereka sih. Kalau di kami sih menerima semua keberatan mereka ataupun gugatan mereka, apakah itu signifikan atau tidak, itu tidak menjadi soal. Tapi yang kemarin terjadi, dia tetap terpilih sebagai anggota dewan. Enggak, itu masalahnya bukan anggota dewan atau apa, itu kan parpol yang menyoal, sehingga parpol. Ya, parpol itu menyoal hasil rekap di KPU Kabupaten Pekalongan pada saat rekap di KPU RI. Ini untuk DPR RI. Jadi karena rekapnya di tingkat KPU RI, tentunya yang disoal bukan provinsi atau kabupaten, karena itu prosesnya sudah selesai. Sehingga kita melakukan pencermatan ulang terhadap perolehan suara partai. Jadi ini yang mereka fokusnya di suara partai. Karena suara partai itu yang menentukan kursi. Yang nantinya perolehan kursinya, setelah ditetapkan perolehan kursi kan baru siapa sih ASIP yang bisa. Jadi ini pengaruhnya terhadap kursi. Kecuali yang pilkada atau pilgub itu ya. Cuma hasilnya sangat tidak signifikan. Jadi kita tidak mengubah perolehan kursi sama sekali. Terus kalau untuk proses pengajuan keberatan itu gimana Bu? Untuk keberatan sudah, kalau ditetapkan sudah tingkat nasional ya tidak bisa lah, makanya kemudian peluangnya kalau sudah tingkat nasional tidak bisa dilakukan keberatan. Nah, setelah ditetapkan secara nasional baru tadi ada proses perselisihan hasil pemilu tadi. Kemana? Ke MK, Mahkamah Konstitusi tadi. Ya kayak gitu. Nah, siapa yang boleh kemudian berperkara di Mahkamah Konstitusi ini adalah partai politik. Kalau lebih ke partai politik. Iya, partai politik. Pesertanya kan partai politik itu. Kalau kemudian yang perorangan itu kan DPD. Benar perorangan DPD sama DPD. Kemudian presiden kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya bisa saja sih calon boleh, asal di situ dia itu disetujui. Umpamanya ini sampai kemudian calon DPRD-nya, umpamanya calon DPR atau calon DPRD-nya itu boleh, asal dia itu mendapat persetujuan dari tertulis ya ketua umum dan sekjennya itu. Asalkan karena pesertanya kan partai politik, sehingga kalau umpamanya anggota DPR mau menyoal juga ke Mahkamah Konstitusi boleh, tapi tadi catatannya harus disetujui oleh ketua umum dan sekjen. Kecuali yang DPD kan perorangan ya kan, jadi ngajukan gugatannya ya orangnya tadi. Ya ini kawan Rasika, sedikit demi sedikit akhirnya kan kita kalau ngikutin ngobrol berpalikat bersama KPU itu tahu ya kan. Ini tentang perselisihan kemarin tentang badan ad hoc dan lain-lain, nyicil kalau 1 jam ditumpuk semua nanti malah bingung ya kan. Ya terus kalau proses hukumnya itu lama nggak sih Bu untuk sampai ikrah itu kan? Gini kan ya, kalau dalam berperkara ini ya, pengajuan PHPU tadi, perselisihan hasil ya pemilihan umum, itu ada ketentuannya. Berarti partai politik kemudian tadi ya perseorangan maupun calon presiden ini boleh menyengketakan atau gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi ya. Kalau partai politik ini ada ketentuannya, dia boleh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu dengan diadukannya itu 3 kali 24 jam setelah sejak ditetapkan. Tiga hari berarti ya? Bukan ya, nanti beda. Makna 3
hari 24. dengan 3 kali 24 jam itu berbeda karena hitungannya. Kalau KPU RI menetapkan umpamanya jam 10 ya nanti selesainya ya harus jam 10 lagi. Kalau hari kan nanti hari ya itu batas waktu untuk melaporkan gugatan. Itu sejak ada pembatasan juga enggak, misalnya sebelum penetapan sebagai anggota dewan itu kan gugatan itu ada batas waktunya sampai selesai enggak? Iya ada, nanti berkerarnya di MK itu harus 30 hari itu ya. Nah itu tergantung dari Mahkamah Konstitusinya juga, apakah karena proses itu juga nanti mempengaruhi juga pada saat persidangan itu. Tapi paling tidak itu 30 hari itu sudah selesai. 30 hari, jadi memang ada batas waktunya kan, karena biasanya nggak puas kan gugatan ngajukan persidangannya loh ya, bukan proses mulai dari pendaftarannya. Maka dari itu belum tentu kemudian selesai 1 bulan itu tidak. Ya. Tapi berarti ada mungkin jangan sampai melewati misalnya penetapan anggota dewan siapa-siapa itu nggak melebihi itu ya biasanya. Iya. Nah itu tadi masih panjang itu kalau diceritakan. Iya. Dari Bu Endang mungkin ada tambahan? Kalau ya itu sama aja sih. Sebetulnya kalau untuk gugatan ini memang 3 kali 24 jam memang beda dengan orang menghitung kalau hari. Jadi kalau kita ngajukan hari ini penetapannya jam 12 siang, maka akan selesai ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin jam 10 berarti. Harus itu batas akhir memasukkan. Jadi kemudian sudah tidak ada lagi untuk memasukkan. Kemudian cukup mungkin itu ya, mungkin itu saja. Kalau saya teknis lainnya aja. Ya, kalau peran Bawaslu sendiri dalam hal proses ini detailnya gimana sih? Apa dia ikut mengawasi itu ketika diminta atau apa? Ini kan tadi KPU sama peserta. Saya ceritakan dulu prosesnya dulu ya. Prosesnya tadi kan peserta pemilu mengajukan 3 kali 24 jam ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian setelah dia mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi, ini oleh Mahkamah Konstitusi ini akan dicatat dalam buku register pengajuan, buku pengajuan permohonan pemohon BP3 ya, BP3 ini nantinya dari buku pengajuan permohonan pemohon ini dia akan dicekkan ya kelengkapan dari apabila dia dokumennya lengkap, dia akan dicatat dalam BPRK atau buku BRPK, buku register perkara konstitusi. Ini kalau dari BP3 sudah lengkap, dia akan dicatat. Ya, kan di BP3 itu bisa jadi tidak lengkap. Nah, kalau tidak lengkap, dia akan dikeluarkan namanya akta pengajuan belum lengkap. Nah, di situ untuk melengkapi. Nah, dilengkapi dulu, baru setelah lengkap, baru dia akan dicatat dalam BRPK oleh Mahkamah Konstitusi. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah dicatat, dia pemohon ya, Pak, peserta itu kan pemohon. Nah, Mahkamah setelah dicatat dalam itu nanti paling tidak selama paling banyak 2 hari akan memberitahu kepada termohon. Termohonnya itu siapa? Tadi kalau pemohon itu peserta, ya peserta pemilu. Kalau termohon ini adalah KPU. Nah, 2 hari MK itu nantinya juga akan memberitahukan kepada Bawaslu. Nah, kayak gitu loh. Iya. Bawaslu itu kedudukannya apa? Dia sebagai pemberi keterangan. Ya, tetap Bawaslu dilibatkan dalam perkara itu karena dia juga bagian yang sangat penting. Dia akan memberi keterangan yang nantinya apa harus dilakukan nanti antara perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU tadi. Kemudian ada lagi yang namanya pihak terkait. Pihak terkait itu apa? Pihak yang nantinya itu juga akan
bersinggungan. Kan contohnya di sini bahwa partai politik A ini perolehan suaranya segini sehingga mengurangi partai yang lain gitu kan. Kan seperti itu hitung-hitungannya. Oh ya. Iya enggak? Kalau ini lebih di sana ada yang kurang, kayak gitu. Ya. Nah, yang kurang yang didalilkan oleh pemohon itu yang nantinya akan mempengaruhi suara partai itu. Nah, partai yang lainnya itu akan sebagai pihak terkait. Dia boleh mengajukan sebagai pihak terkait itu paling tidak juga 2 hari sebelum sidang. Boleh mengajukan, berarti tidak ada keharusan ya. Iya, tidak ada. Iya, ya. Oke, terus tadi saya mau ngomong apa ya, lupa. Tolong diingetin saya mau ngomong apa sih, Bu? Tadi saya sudah mikir mau nanya apa ya, saya sebentar. Kok tiba-tiba hilang. Tadi saya sudah nginget apa ya. Udah, Ibu ngomong aja dulu deh, saya sambil nginget deh. Ya, terkait dengan itu tadi, ketika sudah dilakukan permohonan oleh peserta pemilu untuk mengajukan gugatan, maka apa sih yang dilakukan oleh KPU, maksudnya begitu. Apa yang dilakukan oleh KPU? KPU akan menyiapkan jawaban termohon. Jadi kita menyiapkan jawaban dari apa yang dipersoalkan oleh peserta pemilu yang menggugat ini. Jawabannya kita susun sesuai dengan apa yang disoalkan. Gitu ya. Selain itu, kita juga menyusun alat bukti yang dipersoalkan. Misalnya si partai ini menyoal bahwa perolehan suara dia di kecamatan ini beda gitu. Maka KPU akan menyiapkan mulai dari TPS mana yang disoal, kemudian rekap di desa sampai rekap di kecamatan. Dari C1, kemudian C plano, kemudian DA, DAA sampai dengan DB akan disiapkan untuk menjadi alat bukti itu. Oh, jadi KPU juga mempersiapkan apa yang menjadi gugatan. Harus detail apa yang dipersoalkan oleh pihak penggugat. Ya, dan biasanya kawan Rasika kadang kita tahunya yang kemarin sempat heboh itu perselisihan hasil suara antara KPU dan apa itu yang polling itu loh, namanya apa, Bu? Itu enggak bisa, kalau polling itu enggak bisa jadi jajak pendapat ya. Jajak pendapat, artinya masyarakat kan lihat perselisihannya kok itu sempat kemarin dulu waktu Pilpres itu kan yang sempat sembah sujud syukur menang, tapi ternyata penghitungan yang utama yang benar dan sah itu ya KPU. Karena kalau yang riset atau polling itu kan kadang ada punya faktor kepentingan yang berbeda-beda ya, ada yang objektif, ada yang mungkin pesanan atau apa. Ya oke, nanti kita lanjutin lagi kawan Rasika, tetap di Ngobrol Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Bu, acara nikahan kan bulan depan. Saya mau diajak Mas Budi.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kita mendapatkan info-info yang menarik dari KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Ngobras berpalekat jam 10 sampai jam 11. Dan kali ini kita mendapatkan pencerahan tentang perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU. Dan masih bersama Ibu Hermiastuti Lestari, Eskom SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, dan juga Ibu Endang Tri Lasmini, Kasubag Hukum dan SDM KPU. Dan kita lanjutkan lagi perselisihan pemilu umum. Ya. Ya. Terus untuk prosesnya sampai ke MK itu gugatannya gimana sih, Bu? Iya, tadi kan tahapan-tahapannya. Tadi pemohon kan paling lama 3 kali 24 jam ya, yang untuk DPR itu ya, ke MK. Nah, kemudian lengkap dicatat dalam buku register perkara konstitusi. Ini nanti Mahkamah Konstitusi ini akan memberitahukan ke KPU bahwa ada gugatan dari pemohon itu ya. Nah, di situ nanti KPU RI juga akan bersurat ke provinsi maupun kabupaten yang diperkarakan ke bawahnya gitu kayak ya. Gitu kan, umpamanya di ini loh, bahwa di suara perolehan suara DPR RI ini ada di dapil berapa, kemudian wilayahnya apa saja. Nah, kalau di KPU umpamanya Kabupaten Pekalongan itu bagian wilayah yang diperkarakan, ya nanti KPU Kabupaten Pekalongan akan ikut berperkara, menyediakan alat buktinya, kemudian kronologi kenapa sampai kemudian ditetapkan angka segitu, gitu kan? Itu sehingga kedudukan KPU Kabupaten dalam hal ini adalah bagian dari tergugat atau termohon, karena termohonnya kan KPU RI. Nah, tugas kami itu adalah menghimpun alat bukti yang diperlukan oleh KPU RI. Jadi gugatan oleh peserta pemilu atau partai politik itu ke MK, diregister. Nah, nanti MK-nya memberitahu ke KPU terkait dengan partai mana yang menggugat ke KPU, kemudian wilayah apa, kemudian apa saja objeknya yang menjadi gugatan itu seperti itu. Setiap pengajuan gugatan yang di MK itu MK ada itu ada saringnya, artinya ini perlu bisa dikabulkan gugatannya untuk diproses atau wah ini kayaknya nggak bisa diproses, itu kayak gitu juga ada nggak? Tadi kan waktu dia mengajukan gugatan itu tadi kan ada buku pengajuan permohonan termohon itu kan kelengkapan administrasinya kan Kalau sudah lengkap baru dicatat dalam BRPK tadi. Kelengkapannya apa aja sesuai dengan ketentuan atau enggak? Kayak gitu. Nah, kemudian tadi karena KPU diberitahu terkait dengan ada gugatan atau permohonan perkara di mahkamah ini kepada KPU, nanti KPU membuat jawaban. Tadi untuk membuat jawaban itu kan juga butuh bagaimana kronologi, alat bukti. Nah, itu yang tahu kan tentunya daerah. Nah, kayak gitu. Nah, kita menyetor semua itu kronologi dan jawaban itu kepada KPU RI. Itu yang pengajuan gugatan 3 hari ke MK. Terus proses dari KPU untuk itu nanti kan setelah BRPK, kemudian tadi dikatakan ya nanti kan majelis kan mesti ada sidang untuk penentuan jadwalnya, itu kan nanti MK, itu ranahnya MK itu MK. Kan iya kan kita kan hanya bagian dari termohon KPU itu tuh. Begitu KPU dapat surat dari MK ini loh partai ini menggugat kayak gitu, langsung membuat jawaban. Nanti kan jadwal sidang. MK menentukan jadwal sidangnya. Nah, jawaban itu maksimal 2 hari sebelum jadwal ditentukan itu KPU sudah harus bisa memberikan jawaban. Jadi lewat dapil mana
mana KPU kabupaten atau provinsi atau kemudian RI, itu tergantung dari gugatannya itu tadi. Itu prosesnya ya. Kemudian fungsi tadi KPU sebagai pihak ikut tergugat atau termohon. Kalau bahasa MK itu termohon. Itu kan tadi menyediakan alat bukti. Jadi KPU akan, walaupun yang digugat itu, yang dipersoalkan itu DPR RI atau DPR, karena yang disoal adalah dapil 13, misalnya dapilnya sini ya, Pemalang, Pekalongan dan Kota Pekalongan, maka Kabupaten Pekalongan juga akan menyusun jawaban, kemudian menyusun alat bukti. Alat bukti ini pun juga harus disusun urut sesuai dengan jawaban. Kan di jawaban nanti apa sih kronologinya begini, kemudian di daftar alat buktinya nomor 1 ini, maka kita akan menyusun alat bukti. Ada C yang diurutkan, mana saja TPS yang disoal misalnya, atau desa mana kecamatan mana yang disoal, nanti akan kita susun alat bukti dan kita sampaikan kepada KPU RI. Jadi bukan kepada MK, kepada KPU RI, karena KPU RI. semua di KPU RI. Berarti nanti yang bersidang KPU RI sama pihak penggugat, partai politik penggugat. Jadi kalau dapil itu kan kadang anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI itu kan dapilnya nggak cuma Kabupaten Pekalongan, tapi juga bisa Batang, kemudian berarti mereka juga bagian dari seluruh Indonesia kan kalau DPR. Ketika yang disoal adalah dapil 13, itu yang ada Pekalongan, Kota Pekalongan dan Pemalang, maka ketiganya juga ikut jadi termohon tergantung tergantung nanti di permohonan dalilnya yang disoal itu mana gitu. Contohnya gini, umpamanya DPRI contohnya, DPRI ini partai A, itu ternyata di Pekalongan, Kecamatan Wiradesa, kemudian desa ini TPS ini, itu suara saya dirugikan kayak gitu. Nah, kayak gitu kan berarti kita harus menyiapkan TPS itu alat buktinya mana. Kenapa kemudian kita menetapkan di desa di TPS itu sampai angkanya segitu? Kita kan harus menyusun kronologinya kayak gitu, agar KPU RI bisa memberi jawaban. Kayak gitu. Kemudian masa sidangnya sampai inkrah itu 30 hari ya, Bu ya? Ya tergantung dari mahkamahnya sendiri ya. Gini. Oh, nggak ada batas waktunya? Ya ada tetap ya. Itu kan hanya masih kadang kan ada proses yang memang saat putusan kan ada ya, nanti pada prosesnya itu gini. Setelah KPU memberikan jawaban ya, kan memberikan jawaban dari kan pemohon kemudian kita menjawab toh, mendalilkan apa yang didalilkan oleh pemohon, kita menjawab. Itu nanti ada namanya sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan di situ ini adalah sidang terkait dengan kelengkapan, kemudian materinya ya, kesesuaian materi, kemudian juga pengesahan alat buktinya, itu nanti di sidang pendahuluan. Ini apabila masih panjang ya, apabila kemudian saat sidang pendahuluan itu kok pemohon tidak hadir di persidangan itu namanya gugur. Dari permohonan itu jadi gugur. Oh, kalau sampai nggak menghadiri? Iya, wong dia memohonkan perkara kok tidak hadir. Artinya tidak hadir kan bukan berarti itu karena kebetulan sakit. Kalau dengan alasan yang tidak sah, kan di situ biasanya oleh kuasa hukumnya. Ada KPU pun nanti pasti ada memiliki kuasa hukum kan kayak gitu. Saat kemudian kuasa hukumnya tidak ada, pemohonnya tidak datang sekali aja pada saat sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan. Pada sidang pendahuluan ini dia dinyatakan gugur. Tidak akan dilanjutkan perkara itu. Berarti harus hadir gitu, ya. Harus hadir. Kalau berikutnya kebetulan nggak hadir, ya pokoknya harus ada alasan yang sah itu. Alasan. Tapi yang kalau yang pertama sidang pendahuluan itu kalau nggak datang udah pasti gugur. Langsung gugur. Dia akan dinyatakan sudah batal itu perkara itu. Ya oke. Kawan Rasika, menyimak tema kita tentang perselisihan hasil pemilu umum
artinya banyak beberapa poin yang bisa kita tangkap, di antaranya perselisihan itu bisa dilakukan penyelesaian perselisihan itu bisa dilakukan sebelum penetapan. Sudah. Perselisihan itu sudah. Yang proses tadi loh. Proses awal itu namanya apa? Itu. Keberatan. Itu saat rekapitulasi. Ya, keberatan saat rekapitulasi itu bisa dilakukan sebelum penetapan hasil pemilu, dan setelah ada penetapan baru gugatannya perselisihan ke MK. Ya, oke, untuk closing statement mungkin ingin ada yang disampaikan buat kawan Rasika sesuai tema kita, perselisihan hasil pemilu umum ini. Iya. Silakan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya karena keterbatasan waktu, ini diskusi kita belum selesai itu sebenarnya. Sehingga ya harapannya nanti pada selanjutnya harus tetap mengikuti. Ya nyicil ini ya. Ya karena tadi banyak kan kita masih baru membahas tentang perselisihan DPR ya. Ini DPR kan tadi pesertanya kan ada DPD, ada presiden. Ini belum dibahas ini juga. Baru ini belum dibahas. Khusus DPR saja dulu belum ya. selesai. Iya. Ini adalah sesuatu yang menarik. Ini juga bagian yang harus dimengerti oleh masyarakat. Bagaimana kemudian kami itu suara mereka itu kita kawal terus. Iya, masyarakat nanti akan merasa dirugikan juga kalau penyelesaian ini nggak benar-benar karena kami melakukan menetapkan hasil itu benar-benar karena memang kami profesional, berintegritas, dan kita selalu dengan bukti-bukti yang sah ya saat kita berperkara. Itu seperti itu. Ya, Ibu Endang mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya hanya menyampaikan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga semua mau belajar terkait dengan semua proses tahapan dan sampai akhir penetapan hasil. Iya, karena masyarakat juga punya kepentingan agar suara yang sudah disumbangkan untuk wakil-wakilnya itu tersalurkan dengan benar dan tidak ada yang muspro, sia-sia, dan nggak ada yang dicurangi. Terima kasih sekali lagi Bu Hermini Astuti dan Bu Endang. Sehat selalu, lancar semuanya. Salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Tetap semangat menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 serentak. Ya, kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalikat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 dengan tema yang berbeda. Kita lanjutkan lagi nanti ngobrol asik di Rasika. Jam 11 siang, waktu di Rasika.